Shalom saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya berdoa agar hari ini teman-teman semua dilingkupi dengan sukacita yang baru, hati yang gembira, hati yang bersyukur. Karena seperti firman Tuhan selalu katakan, hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersukacita dan bergembira di dalamnya. Dan saya penasaran juga apa kabar teman-teman semua dalam seminggu ini ya. Mungkin ada yang melalui banyak hal, kejadian-kejadian satu minggu ini. Mungkin ada yang menyenangkan, mungkin ada yang menyakitkan, mungkin ada teman-teman semua yang saudaranya lagi sakit atau lagi bergumul dalam masalah keluarga atau mungkin masalah keuangan. Saya berdoa agar hari ini sih berkat Tuhan mengalir atas kehidupan teman-teman semua. Saya berdoa agar hari ini kasih karunia, kemuliaan Tuhan mengalir dalam kehidupan teman-teman semua. Sehingga dalam situasi apapun, teman-teman semua tetap beroleh sukacita dan damai yang berasal daripada Tuhan. Baiklah, untuk hari ini kita mau membaca dari Yohanes pasal 6, yaitu sebuah kisah yang sangat familiar tentunya bagi kita semua, yaitu ketika Yesus berjalan di atas air. Alright, let's read it. Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21. In the evening, his disciples went down to the sea, got in the boat, and headed back across the water to Capernaum. It had grown quite dark, and Jesus had not yet returned. Oke, jadi ceritanya di sini Yesus ya habis bikin mujizat ceritanya. Jadi mujizat 5 roti dan 2 ikan ya. Kita tahu itu sampai ada lagunya 5 roti dan 2 ikan ya, kayak gitu. Jadi sorenya sesudah peristiwa mujizat yang besar itu, sorenya Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berangkat terlebih dahulu, untuk nyebrang lebih dulu gitu. Kalau di sini dikatakan his disciples went down to the sea, got in the boat and headed back. Headed back artinya kembali menyeberang ke Kapernaum gitu. Jadi Yesus utus udah pergi dulu lah kayak gitu. Nah, kita tahu ya bahwa biasanya Yesus selalu mengambil waktu tersendiri untuk berdoa tanpa murid-muridnya. This is what we call quiet time. This is a special time between you and the Father. Dan di kalimat kedua dikatakan it had grown quite dark. Artinya dari sore sampai udah malam, tinggi malam banget, Jesus had not yet returned. Jadi murid-murid ini udah disuruh pergi duluan. Mungkin mereka juga bingung, kok kami disuruh duluan, nanti Yesus nyusul pakai apa gitu kan ya. Perahu cuma satu, atau mungkin mereka mikir nanti Yesus datang pakai perahu tersendiri. I don't know, I'm not sure. Tapi yang pastinya ketika itu udah gelap, itu suasananya udah malam banget, tapi Yesus gak datang-datang juga teman-teman. Let's see what happened next. A huge wind blew up, churning the sea. Jadi ketika itu udah gelap, Yesus belum balik juga, belum datang juga. Ada angin yang kencang banget sampai menjadikan laut ya di sini sea, padahal lake di terjemahan lain juga lake kayak gitu, bukannya laut tapi danau, tapi yang pastinya itu kayak badai kayak gitu, kayak storm dan huge wind gitu. Dan kalimat selanjutnya berkata, they were maybe 3 or 4 miles out when they saw Jesus walking on the sea, quite near the boat. Jadi mereka udah jalan, udah berlayar itu 3 sampai 4 miles, 3 or 4 miles out when they saw Jesus walking on the water. Jadi ini adalah incredible thing. Of course we know about it. Yesus berjalan di atas air, ngedatengin murid-muridnya, dan ini adalah fenomenal banget ya. Karena imagine you see by your own eyes Jesus walk on the water. Apakah mereka surprised dan wah hebat Jesus? No. Kita lihat apa yang selanjutnya terjadi. They were scared, senseless. Mereka ketakutan, senseless, kayak they have no clue bahwa itu adalah Yesus. Makanya di ayat yang lain mereka bilang itu hantu gitu kan ya. Mereka kira Yesus adalah hantu. But he reassured them. Jesus said, "It's me. It's alright. Don't be afraid." Yesus katakan, it's me, it's alright, don't be afraid, jangan takut, ini aku. So they took him on board.
Jadi mereka bawa Yesus masuk ke perahu itu. And in no time they reach the land, the exact spot they were headed to. Oke, jadi ini 5 ayat, tetapi this is very very important for us to look carefully into these 5 verses, karena ada hal yang sangat luar biasa yang tersembunyi di sini ya. Oke, just imagine murid-murid ini disuruh pergi tanpa Yesus sore-sore. Kemudian mereka taat. Yes Lord, we go, we follow, we obey gitu kan. Terus mereka pergi, ternyata mereka kehantam sama badai, a huge wind, yang mana mereka hanya bisa jalan itu 3 or 4 miles. Jadi teman-teman, saya juga searching ya sebelum saya share ini bahwa lokasi ini terjadi di Danau Tiberias, karena itu ada di ayat selanjutnya, di ayat 22 sampai 24 itu ada tulisannya bahwa lokasi ini Danau Tiberias. Nah, Danau Tiberias itu teman-teman itu diameternya, luasnya itu adalah 12 mil gitu. Artinya gede ya. Dan murid-murid ini ketika mereka berjalan itu, ketika mereka mau nyebrang itu, mereka harus menempuh itu 12 mil. Nah, baru 3 sampai 4 mil itu badai. Itu badai. Dan ketika mereka melihat Yesus berjalan di air, mereka bukannya wah happy gitu kan, tapi mereka ketakutan. Mereka nggak punya clue bahwa itu adalah Yesus. Tapi Yesus assure mereka, Yesus menenangkan mereka. Yesus katakan, ini aku, don't be afraid. Kemudian mereka bawa Yesus naik ke perahu, dan in no time, ini kata kuncinya, in no time they reach the land. Seketika mereka sampai gitu di daratan. Dan bukan hanya sampai di daratan saja, tetapi the exact spot they were headed to. Okay, so what we learn from this verse, ada 4 hal yang kita pelajari ya dari 5 ayat ini. Yang pertama adalah akselerasi. So akselerasi, let's see ya. I've talked about 12 mil gitu. Kalau kamu mau nyebrang itu kamu harus pergi 12 mil. Tetapi bersama dengan Yesus, kamu cuma jalan 3-4 mil, kemudian Yesus naik ke perahumu, and then you already arrive in no time gitu. Ini adalah sebuah akselerasi yang harusnya 12 mil ditempuh, ternyata 3-4 mil. When you walk with Jesus, kamu bisa langsung sampai di tempat yang kamu tuju. Oke, dan bukan hanya tempat yang kamu tuju sembarangan aja ya tempatnya, tetapi yang kedua adalah tempat ini ada the exact spot they were headed to. Itu jelas tertulis di sini di kalimat terakhirnya. Artinya apa? Precise, tepat banget, precision. Jadi kalau kita berjalan bersama dengan Yesus itu kita tepat sasaran gitu loh. Kita jitu, kita precise gitu. Ini sangat penting teman-teman, terutama dalam hal kehidupan ini ya. Seringkali kita ngerasa kayak if I'm doing something and then I just do it this way kayak gitu. Tapi ngelakuin sesuatu yang terbaik itu buat Tuhan itu, apalagi kalau kita lagi diutus Tuhan untuk sebuah misi, itu bukan hanya sekedar ngelakuin, tapi harus tepat sasaran, harus jitu. Kemudian apalagi yang kita pelajari dari sini? Kita bicara tentang situasi yang mana kamu, let's say alone, you're alone without him. Seberapa sering kita dalam kehidupan merasa bahwa kita sendiri? Seberapa sering kita ngerasa dalam hidup sepertinya Tuhan meninggalkan kita? It's like Jesus doesn't care about us. It's like God doesn't want to help you ya. Saya nggak bicara tentang orang lain, saya bicara tentang diri saya sendiri. Saya sering kali mengalami masa-masa di mana saya ngerasa I'm alone, Lord, in this situation, in the middle of the storm, in this life. Aku ngerasa sendiri, ini kayaknya Tuhan nggak peduli, and Jesus is not there. Jadi sering kali gini ya, kita dengar kayak kata orang-orang, Yesus selalu ada bersamamu, Yesus tidak meninggalkanmu, dia hanya mengujimu. Saya bukannya apa ya, tapi sebenarnya itu nggak 100% benar gitu. Karena bisa ada situasi dalam kehidupan kita bahwa benar-benar Jesus is not there gitu.
Tetapi being not there is different dengan living you. Nggak ada di sana pada saat situasi itu berbeda dengan meninggalkan. Dan yang dialami murid-murid ini adalah Yesus tidak meninggalkan mereka. It just happened. Tuhan utus mereka duluan, dan ketika badai itu terjadi, Yesus tidak ada di sana. Dan tentunya ada tujuannya Tuhan. Maybe it's a taste of faith, maybe it's a trust, or maybe Yesus mau menguji pengenalan mereka akan Tuhan. Ya contohnya Yesus datang jalan di air, mereka nggak kenal itu Yesus, mereka kira itu hantu, ya kan? Jadi imagine you are in this kind of situation, tetapi Yesus reassure you. Seperti dia reassure, meyakinkan, menjamin, menenangkan murid-murid. Artinya apa? Yang ketiga, ada safety. Safety in Jesus' hand. Ada keselamatan, ada rasa aman. Entah situasi itu mencekik kita kayak gimana, entah situasi itu bahayanya seperti apa. When Jesus is with you, you are safe. Ketika Yesus assure mereka, bukan hanya Yesus menenangkan badai, tetapi Yesus berkata, "It's me, it's alright, and don't be afraid." So what? Ketika kita berbicara tentang safety, kita bicara tentang keamanan, keselamatan kita secara fisik, right? Tetapi Yesus tidak hanya menjamin kita physically, tetapi dia reassure jiwa kita, dia kasih ketenangan dalam jiwa kita, dalam roh kita. Dan this is what we call security. Rasa aman. Rasa aman yang itu lebih dari yang bisa kita pikirkan, kayak gitu ya. There are so many times in our life we feel like insecure, right? Oh, I'm not too good, like, oh, I'm a pitiful person. Hidupku berantakan, hidupku kasihan. Aduh, nggak pede, ini, itu, dan sebagainya. Kita menghabiskan banyak waktu untuk merasa insecure dengan keberadaan kita. Dalam bergaul kita susah, kita selalu merasa curiga, khawatir, nggak ada damai sejahtera dalam diri kita. So imagine living in that kind of life, itu torturing banget gitu. Itu sangat-sangat menyiksa kita. Tetapi Yesus bukan hanya menjamin keselamatan kita, tetapi dia juga menjamin keamanan kita secara mental, dalam jiwa kita, dalam pikiran kita. Itulah kenapa di kitab Filipi ya dikatakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu. Jadi melalui pembelajaran ayat pada hari ini yang sangat-sangat singkat, hanya 5 ayat saja, Yohanes pasal 6 ayat 16-21. It's very simple, very short story, but kita belajar bahwa kita membutuhkan Tuhan, kita membutuhkan Yesus dalam kehidupan kita. Dan saya mau katakan kepada teman-teman semua, entah dalam kehidupan saudara saat ini ada badai seperti apa, dan mungkin saya nggak tahu ada di tahap seperti apa, what phase that you face right now in your life. Saya mau katakan, when Jesus is with you, you have no fear. You don't need to fear. You don't need to be afraid. Dan Tuhan sudah jamin itu. Jadi wherever you go right now, maybe you are in your own boat, kamu ada dalam perahumu sekarang, kamu sedang menuju satu arah dalam kehidupanmu. Mungkin itu mimpi, mungkin itu visi dalam pekerjaan, mungkin itu sebuah perahu rumah tangga, I don't know. Tapi ketika ada badai, just pray to Him. Berdoalah, katakan sama dia, Yesus, aku membutuhkan Engkau. Jesus, come, I want you to be with me in this boat of life. Saya berdoa saudara semua menerima firman ini dengan hati yang terbuka, dan biarlah firman yang ditabur hari ini boleh berakar, bertumbuh, berbuah beratus-ratus kali lipat. Tuhan memelihara saudara dan juga keluarga saudara. God bless you.